Selamat pagi. Oke. Saya itu 5. Tuh ya. Itu ada Miss. Di Amerika juga kayak gini antri. Iya, Sama ya. di mana-mana. Tapi kadang ada orang yang robot gitu. Ada nggak? Ada nggak di sana? Iya, kan tuh robot. Jadi harus antrean ya, emang harus antre untuk tambah uang. Iya. Tapi untuk ini ya harus Pasti ya. tidak ada komputer-komputer. Oh banyak tuh. Hai, itu ada Miss. Halo. Tahu? Ntar ya, wawancaranya ntar. Masih antri. Tadi berangkat dari mana, Miss? Saya berangkat dari Wano. Wailong, Wano. jalur kuning apa jalur Enggak, hijau? Itu hijau. Ya. Iya. Itu arah kemana itu kayaknya pernah tahu sih Wanlong. Yang terakhiran mana Sintian apa? Bukan? Ya, terakhir itu sendiri. Ya tahu ya. 福建哥， Berapa lama dari sana, Miss? Kira-kira Berapa stasiun? saya tidak tahu ya. Harus Shishie. bayar. Kira-kira setengah jam. Setengah jam. Wow. Kasian. Yang begitu. 87. Saya harus pergi ke Taichung ya itu 2 jam. Kapan ke Taichung? Ini mau wawancara sama Miss. Juga ya ada berapa temannya di Taichung. Oh gitu. Terus kalau ke Taichung naik apa? Halke. Biasanya saya naik kereta api. 3 jam ya. Jadi kan Dari Taipei berarti. ya dari Taipei ya paling cepat. Oke, jadi bisa sambil ngobrol, sambil ngambil obat aja. Oke. Boleh. Itu untuk kamu. Ya, ada itu dari situ. Ini nanti, biasanya nanti ya? Ya boleh. Hanya ya untuk menjelaskan penelitian saya dan juga penelitian yang saya gunakan ini, tapi ya semua pribadi. Saya tidak gunakan namanya karena saya takut salah karena bahasa yang seperti Iya. saya gunakan itu ya. Ya dan juga ya di dalamnya udah nomorku dan emailku ya kalau kamu ya kirim HP atau apa ini line dan juga untuk WA boleh gunakannya untuk hubungi aku lagi. Dan kalau itu saya kembali ke Amerika masih ada nomor Gitu ya, masih aktif kan? ya masih ya. Boleh. Jadi ya. Terima kasih banyak ya. Terima kasih. Jadi ya Saya ketemu Miss Iya. Michelle. Ini namanya Miss Michelle Phillips. Kemarin minggu lalu ketemu di Taipei waktu ada acara Indonesian Festival Musik ya, Miss ya. ya betul. Akhirnya kita ketemuan, ngobrol sebentar. Jadi ingin ketemu malah wawancara. Tahu beliau adalah mahasiswa S3. Katanya mau ada pendidikan dari Amerika loh, jangan salah, Amerika. Ini Miss Amerika, ini Miss Indonesia. Baik ya. Baik, alhamdulillah. Ya, terima kasih. Ramah ya. Ya, jadi saya harap ya boleh mulai dari awal ya. Mengapa kita mau datang ke Taiwan? Iya, pertamanya kan karena di Indonesia waktu itu ya. Saya kerja, terus setelah itu saya sayang. Setelah itu di Indonesia kan ekonomi kan ya bukannya nggak bagus di sana. Kalau mau kerja itu usia. Sedangkan usia saya kan mungkin sudah melebihi dari batas usia yang diperlukan untuk kerja di Indonesia. Nah, waktu itu kita ke Taiwan juga lebih mudah. Walaupun agak susah waktu pertama kali saya kesini kan masih ada penyaringan yang begitu ketat. Akhirnya kita kesini sambil banyak persaingan dari daerah manapun, Jawa Timur, Lampung, maupun se-Indonesia nunggu di PP gitu loh. Ya akhirnya sampai lagi ke Taiwan ini sampai sekarang 10 tahun. Nah, gitu. Iya. Sebentar. Ya boleh. Dilanjut. Boleh. Ya, boleh. Masih harus tunggu atau Kok enggak bahas pelakor? Aduh ya Allah. Yang baik-baik aja Mas ya.
Di sini nggak ada istilah pelakor, kita PMI. Tahu pelakor mas? Kalau pelakor. Pencuri suami itu apa latih orang, suruh bahas itu. Bukan bidangnya mas, beliau ini kuliah penelitian. Ada itu orang yang salah paham, gagal paham. Gitu. Terus Miss gimana? Maaf ya. Iya, Pak, ya. Ya saran komen itu bebas ya Miss ya. Gitu, udah Pak. Itu juga itu dari mana dapat informasi tentang kerjaan Di PT itu waktu pertama kali itu ada banyak sponsor kan. Sponsor itu kayak PL yang peluncur itu di daerah-daerah itu ya, sambil dari teman-teman itu ngasih tahu mau ke Taiwan lewat sini gitu. Nah, itu ada kenalan. Itu pertama kali masuk Taiwan tahun 2002 ya. Pertama kali saya masuk Taiwan dulu. Itu ada orang yang mengenalin, terus kita pergi ke Jakarta ke PT. Nah, kebetulan di sana yang dicari yang pendidikannya agak tinggi. Soalnya dulu kan agak susah Taiwan di sini. Itu minimal dulu SMA yang dicari. Karena di sana saya mungkin sudah punya pengalaman. Terus katanya bosnya itu bisa bahasa Inggris. Terus orangnya itu orang apa ya? Orang berada yang komunitasnya itu menengah atas, jadi mungkin orang yang untuk merawat orang tuanya itu yang ada pengalaman gitu loh. Iya, betul. Jadi saya cuma 1 bulan di sana belum bisa bahasa Mandarin. Akhirnya 1 bulan persis fly ke Taiwan di Nantau waktu itu. Oh, jadi ya belum boleh berbahasa Cina ya? Tadi kan, aduh susah banget kan bahasa Mandarin, benar susah walaupun saya bisa bahasa Inggris. Kayak susunan ini strukturnya kan mirip kan, bahasa Inggris kan ya, nama saya siapa itu. Tapi kan lafal pengucapannya kan susah. Banget susah, pokoknya nggak bisa. Lah kebetulan waktu di Nantau itu banyak anak kecil. Jadi saya itu belajarnya dari anak kecil. Saya nanya ini bahasa Mandarinnya apa. Malah agensi itu heran, kamu 3 bulan di sini masa kamu nggak Taiwan, bahasamu lancar katanya sih, padahal menurut dia masih belepotan begitu. Tapi di sana nggak lama kan ada Bali kan waktu itu kan tahun 2002 dan 10 awal 2003 pulang, jadi nanti di bulan aja. Terus nggak ke Taiwan lama, masuk Taiwan lagi akhir 2006 sampai sekarang. Begitu. Memang apa kita ya memilih ya mau pergi ke Taiwan ya, bukan pergi ke Malaysia, Hong Kong atau lain-lain? Soalnya saya dengar di Taiwan tuh gaji lebih tinggi, terus keadaan negaranya kan juga lebih maju kan gitu kan. Terus kalau di ini kan kita milihnya gaji yang lebih tinggi Tomis. Kalau di Malaysia kan lebih juga, bukan ini ya, lebih di bawah Singapura zaman dulu gitu. Hongkong, apalagi Hongkongnya bahasanya Kantonis, katanya agak susah. Jadi makanya yang aku pilih yang Mandarin aja lah. Soalnya Mandarin kayaknya bahasa internasional kedua setelah bahasa Inggris kan. Kayaknya dulu gitu, jadi masuk Taiwan aja. Gitu. Ya, Pelajaran. Ya, dan mulai itu ibu yang waktu di Indonesia ya, itu misalnya apa yang diminta dari ibu yang untuk pergi ke PT? Waktu itu biota, ya kan, terus sesuai nama yang sesuai sama ini biodata kita yang punya, gitu kan. Adalah itu orang tua, izin orang tua kalau masih ada orang tua, kalau kita sudah bersuami, kita yang izinin suami, gitu kan, anak itu harus ada. Terus setelah itu kita kan mau keluar dari negara kan misalnya, jadi dari desa, dari RT RW itu sudah mengeluarkan surat kita ini negaranya masih ke negara lain. Ribet banget, benar. Nggak gampang sih sebetulnya. Makanya apalagi kita kan banyak saingan kan. Terus waktu itu kalau mau pergi ke Taiwan dicari tingginya, jadi tinggi di atas 150 cm. Kita boleh. Kalau enggak harus pergi dulu ke luar negara lain, baru bisa daftar ke Taiwan. Soalnya kan Taiwan dulu kan is the best sampai sekarang. Begitu gitu. Jadi sampai sekarang nggak ada pilihan lain selain Taiwan gitu. Akhirnya kan kita bisa tinggal di sini selama 14 tahun. Jadi sayang kalau waktu ini waktu lewatkan itu, makanya batasin sampai paripurna kerja di Taiwan. Tinggal 4 tahun lagi, ini kan kita berjalan 11 tahun lagi aku habiskan di sini go back ke Indonesia gitu. Mau nggak mau harus pulang, ya nggak? Jadi kalau nggak dideportasi toh. Sayang. Ya sayang sekali, ayo. Itu ya.
Waalaikumsalam. Dan juga itu boleh ya lebih menjelaskan sedikit ya itu bagaimana itu proses pendidikan dan pelatihannya di PT sebelum datang Waktu kita datang ke PT itu benar-benar dilatih dan dididik ya kita ya. Soalnya apa, kita kan datang ke negara orang yang beda peradaban ya kan? Jadi sopan santun kita nomor satu, terus tingkah laku kita ya, jadi kita harus bisa menyesuaikan. Pokoknya di sana tuh kita digodok matang untuk kita bisa tampil, istilahnya bisa datang ke negara orang ini dengan pribadi yang benar-benar gak memalukan. Jadi selain bahasa nomor satu, soalnya kita mau rawat orang tua, karena di sini otomatis kita tiap hari connecting sama manusia yang ada di dalam orang-orangnya gitu. Jadi selain bahasa, terus tingkah laku kita, perilaku kita, gerak gerik kita juga diatur, jalan kita katanya di Taiwan orangnya jalannya cepat, jadi kita yang lambat, yang lewat itu dilatih harus cepat. Itu ada levelnya, di sana ada gurunya. Oh gitu, baik ya, gitu ya, kebudayaan kamu. Iya, jadi ada guru khusus untuk melatih etika kita. Terus ada guru yang untuk melatih bahasa Mandarin, ada juga bahasa Thai. Soalnya di sini permintaan ada juga yang harus ada bekal bahasa Hokkien itu. Oh gitu, gitu ya, itu tergantung Iya, keluarga ya. Kadang kan anak-anak itu ada yang kita bahasa Hokkien, sisi. Tapi nggak bisa bahasa Mandarin. Banyak di situ Miss. Kadang ada yang kita bertahun-tahun di sini nggak bisa ngomong. Iya, apa? Kan dirawat lumpuh. Lumpuh, nggak bisa komunikasi, nggak bisa interaksi sama kita. Jadinya kita nggak ngomong nggak apa, terus masih kan jauh. Jadinya sering aku nemu anak kayak gitu tuh. Kenapa kamu nggak bisa bahasa? Karena yang saya rawat lumpuh 3 tahun waktu itu, waktu aku di Nato dulu tuh. Ya kenapa? Nggak ada yang diajak ngomong, katanya gitu. Ya udah. Banyak pengalamannya kayak gitu. Iya, betul. Waduh, ini juga itu bagaimana kamu yang merasa di dalam pendidikan gitu? Kamu sendiri ya merasa gimana? Ya awalnya sih karena aku sudah sering sekolahku juga dulu di sekolah SMK yang jurusannya itu juga mendidik saya untuk belajar etika dan komunikasi. Dulu kan saya di SEMEA, di perkantoran kan jurusan saya. Jadi di situ ada etika perkantoran, ada perilaku untuk pendidikan itu diberikan ke saya. Jadi ya saya bisa menangkap lah kayak gitu. Jadi nggak ada kesulitan sama sekali. Terus cuma soal bahasa aja. Berarti juga ada pelatihan masak. Ada. Itu masak, ada guru sendiri masak, ada guru untuk bikin. Misalkan kita nanti dapat coklat juga anak apa itu untuk minum pampers apa, terus orang tua juga gitu ngangkat orang tua, jadi kita gendong-gendongan waktu di PT itu sama teman. Nanti kita kan di Taiwan dapat ada orang tua yang beratnya berapa kilo, jadi di sana kita gendong teman kita yang beratnya sesuai dengan job itu. Iya, Iya, jadi itu biasanya ya kamu harus bangun jam berapa, tidur jam berapa? Itu waktu di PT itu diterapkan tuh pagi-pagi kita harus bangun itu jam 6 sebelum para majikan ya kita manggilnya ya, para majikan kita bangun duluan gitu kan. Kita mempersiapkan apa yang harus kita siapkan, seperti sebelum kita nyiapin sarapan bersih-bersih nyapu apa itu kan setiap harinya, terus bikin sarapan untuk orang yang ada di rumah itu mereka mungkin sini kan sibuk ya Nis ya, kerja terus kalau pasien pasti nomor satu, tapi kebanyakan kan pasien kadang agak enak yang ngurusnya gitu. Jadi terutama kalau majikan dulu, kalau majikan pergi ke kantor tinggal kita ngurus pasiennya sendiri. Apa mau boleh? Boleh? Apin ya tak mau lupa ya. Oke sayang. Ama setan no. Cowan le. Hey. Oke ya, ama cowan le. Tahu. Celi. Oh yes, antri. Mamiku cantik, beautiful looking, Javik Indian, orang India. Temanku internasional Miss, ada India, gitu ya. ada Malaysia. Semua di Taiwan ya? Enggak, di negara masing-masing sana. Oh gitu. Iya. Baik. Berarti Miss di sini udah 5 bulan?
Nanti berarti genap setahun harus pulang dong. Iya, ini ya bulan Juli ya saya harus pulang. Tahun ini. Iya. Terus gak kesini lagi? Itu tergantung uang ya. Itu tergantung sekolahku. Oh gitu Karena ya. saya harus kembali ke Amerika untuk menulis disertasi. Oh gitu. Berarti ini habis ini udah selesai ditempuh tuh. S3-nya udah selesai. Finish. Belum. Oh masih? Iya masih. Masih berapa lama? Jadi, mungkin 1 atau 2 tahun ya. Tergantung ya saya boleh menulis begitu cepat. Gitu. Terus kayak gini nih ganti saya yang interogasi. Ada tuh kayak gitu gak? Kayak gini nih kemauan sendiri apa kemauan sekolah sana nih? Itu saya maksud kayak datang ke Taiwan ini mengadakan penelitian kayak gini kemauan Michelle sendiri apa pihak sekolahan kuliah yang menganjurkan gitu datang ke Taiwan? Sik sayang. Orang Amerika. 5. Berarti ini bukan kemauan sendiri gitu ya, Miss ya? Sorry. Miss mau masuk. Iya. Kaya ma'am? I don't know. Keluar. Ya tunggu dulu. Mbak, iki madhep kowe ora iki? Oh iya. Oh ya wes ah. Ya balikin kono sing ono kamera itu dibalik. Lah mbok ngadepno sapa? Iki lho kok tinggal mencet ngene wae. Oh lah ya ora mudeng HP-ne kapian. Bule mau wawancara sama Bu sama Mami. Ini saya reporternya di bawah. Ada ya? Ada. Bisa loh bahasa Indonesia. Halo. Tinggal balik ini gambar kamera tuh. Apa yang mau wawancara? Silakan wawancara saya. Lo kenapa kamera belakang? Pegang ya? Di sini adalah tempat para nenek-nenek yang lagi otaknya stres, kita setrum. Banyak banget di sini. Balik aja kok gak dibalik toh sayangku cintaku. Ini loh kameranya. Ngene loh, Nok. Nya dibalik gini. Kak, tolong. Aku mau bilang apa ini? Ini kok foto? Cuma jane ah. Mami, berapa ongkosnya ini? Ongkosnya berapa? Sebentar ya, Miss. Apa? Ya Allah.
Ni mama dah busa lah. Mama. Nama ni encin. 不是他的朋友啊。美国嘞，美国人呢？还有对啊，美国人呢？美国。 Min, lo nggak ada kerjaan kan? Gangnya permen. Mari lo. Gangnya permen. Apa? Orang enak. Aku lagi jadi permen. Ini beta punya Min. Min, permen Min. Ada. Mana? Aku dari tadi mau jadi permen orang mau ngasih. Ini nomor 1 nih. Paling cantik nih, lihat nih. Dari mana ya si Mini ya? Apakah Dari memang itu kakinya kan dewasa. Di tangannya sebelah kiri sama kaki sebelah kiri perlu dibantu. Kemana aku terang? Kemana aku? Ai sao? Xin quay lừa. Bunda, itu nenekku lagi ngehok-ngehok. Min permen Min. Oh, ini lihat nih muka gajah. Yang lain no. Ini loh Pak. Iyo ya. Oh ya. Enggak, balikin aja wes. Kamera dibalikin. Ke aku ya? Yes. Udah ngobrol sendiri. Hai. Salken aja deh buat semuanya. Jangan. Sayang sama Ceho. Min, permen Min. Di permennya. Itu bajumu Tommy. Sini Mumun. Oke. Sudah bisa ojo kukunya tak hajar kowe. Loh kok ngene, Kak? Lah katanya dibalik. Udah wis. Terima kasih. Kok kemenyek dek ngarepe kamera aku tak hajar kempos kowe. Ini penting ini. Gimana Miss? Di sini kita ngobrol. Iya boleh aku di sini ya. Oke. Permen dong. Itu dari untuk pendidikannya di BDMU ya itu. Lalu itu di dalam di dalam dan juga itu waktu kamu harus pergi ke PT berapa kali ya? Saya tahu ya berapa tahun ya itu setiap 3 tahun TKW harus kembali ke Indonesia lalu kembali lagi. Waktu kamu kembali ke Indonesia ya itu kamu juga harus pergi ke PT lagi dari Ya, enggak gini. Kalau kita yang sekarang ini misalkan waktu yang finish itu yang pertama itu kan kebetulan pindah-pindah majikan terus kan punya. Jadi saat waktu 3 tahun di situ saya ini apa namanya enggak genep 3 tahun lebih malahan. Karena kita kalau udah sering kali pindah ke majikan berkali-kali dapat tambahan waktu. Oh gitu. Jadi di situ kembali lagi ke PT, proses awal lagi, nyari majikan baru lagi karena nggak bisa balik lagi ke majikan kan zaman dulu belum ada kayak gitu kan. Jadi ke PT lagi di sana menempuh lagi sekolah lagi di sana. Dulu waktu di PT untuk yang kedua kalinya saya di Surabaya. Kalau yang pertama di Jakarta kan, nah, akhirnya kenal ini lagi peluncur apa sponsor itu kan kita ke Sidoarjo Surabaya di situ 3 bulan. Karena apa? Bukan karena kita bodoh atau gimana, bukan. Karena majikannya itu masih nunggu proses untuk maunya saya. Jadi nggak mau diganti orang lain kan kita sebelum pergi ke Taiwan kan dokumen kita dikirim ke Taiwan. Jadi majikan bisa milih siapa orangnya gitu kan. Jadi majikannya maunya aku, nggak mau diganti yang lain. Jadi aku 3 bulan di sana. Orang ngiranya aku bodoh banget, nggak bisa baca, nggak bisa apa, sampai nggak terbang katanya gitu. Sampai dipanggil Bu Lurah di sana. Tahu Bu Lurah, Pauta gitu ya. Itu untuk yang kali kedua saya ke Taiwan, akhirnya datang ke Kilong. Iya gitu. Gitu ya. Nah perbandingannya PT-mu ya, apa yang ada apa perbedaannya di antara dua PT-mu ya di Surabaya dan juga di Jakarta? Kayaknya PT itu sama. Pada dasarnya itu sama, kayak apa pendidikan yang diberikan ke kita itu, bekal yang diberikan ke kita itu sama aja gitu. Jadi ya
tadi satu kesopanan, terus keterampilan cara kerja kita. Apalagi kita yang sudah ex Taiwan itu pasti diprioritaskan. Gitu. Harus bayar sama atau? Kalau waktu dulu tuh nggak bayar kayaknya. Bayar. Potong gaji ya biasanya ya? Kita masih tetap potong gaji, sampai sekarang kita potong gaji. Dulu awal yang pertama bayarnya 3,5 dulu. Tapi sekarang kita kan nggak bayar. Saat ini kita nggak bayar malah dapat uang saku katanya gitu. Tapi saya nggak tahu nggak gitu, belum pernah ngerasain. Oke gitu. Jadi yang kedua kali ya lebih mudah ya? Iya, lebih mudah. Terus yang ketiga kalinya ini saya kan balik lagi ke tempat nenek ini. Oke. Jadi prosesnya cuman diperpanjang di sini, pulang cuti, udah balik lagi, nggak sulit sekarang. Gitu. Daripada yang zaman dulu. Iya betul. Sekarang nggak harus ya, tapi waktu kamu pergi ke Surabaya juga harus bayar lagi. Itu juga harus potong gaji ya waktu ini. Betul. Sampai sekarang nggak potong gaji ya. Kalau dulu tuh potong gaji yang pertama saya 15 bulan, Miss. Yang pertama kali saya potong gaji itu 15 bulan. Yang pertama datang itu, terus yang kedua setahun. Tapi yang sekarang 9 bulan sampai 6 bulan. Itu nggak tahu kenapa, mungkin perubahan globalisasi apa gimana ya. Jadi banyak perubahan zaman sekarang. Wah, banyak pengalaman ya. Iya betul. Pengalaman pahit, pengalaman manis. Jadi ya kayak itu lari. Potong gaji ya. Dan kedua kali ya juga ya. 15. Enggak, yang kedua saya setahun. Oke. Iya setahun, terus masih lama. Terus yang ketiganya ini udah setahun itu, terus yang sekarang ini udah nggak potong gaji gitu. Tapi tetap pakai agensi kan mau pemerintahan itu. Kebetulan ini majikan saya ini kan orang belum pernah ngambil kerja kan, jadi nggak tahu caranya bagaimana, jadi dia tetap pakai agensi gitu. Ada kan maunya kita semua kan dihapuskan agensi, soalnya pasti kita bisa urus sendiri. Oke, baik. Ya, itu lebih gampang ya. Itu pergi ke pemerintah Taiwan ya. Oke, baik ya. Lebih gampang ya, lebih mudah. Tidak harus potong gaji. Betul. Gitu. Jadi juga itu waktu kamu harus potong gaji untuk PT-mu ya. Waktu dari ke Taiwannya pertama kali dan waktu datang dari Surabaya ya, harus potong berapa ya setiap bulan? Waktu dulu itu dipotongnya sekitar, itu kan untuk bayar bank Cina Trust ya, Miss ya, kayaknya sekitar 8.000 sekian, dan gaji kita zaman dulu itu 15.840. Jadi kita dipotong agak lupa sih ya, 8.000-an sekian, jadi separuhnya gitu loh. Terus kadang awal datang itu teman-teman banyak yang terima, kadang ada yang 1.000 lebih, 2.000 lebih, 3.000 lebih untuk bulan pertama dulu itu. Tapi sekarang katanya potongan cuma 6 bulan dan 9 bulan, jadinya masih terima gaji banyak, masih bisa kirim ke negara kita berjuta-juta gitu loh. Kalau dulu aku ngalaminya nggak bisa. Apalagi sering pindah majikan kayak gini, aduh Miss, bener nggak banyak hasil lah istilahnya, soalnya kan harus diam dulu nunggu ini panggilan untuk kerja lagi kayak aku ini loh. Jadi kayak teman-teman yang sudah banyak menghasilkan uang, kayak aku masih pending dulu gitu, soalnya kan berapa bulan nunggu majikan lagi gitu, nganggur gitu di tempat agensi gitu Miss. Juga juga itu ya, kamu merasa ya sesudah itu pendidikannya itu pelatihan PT-mu ya sesuai dengan sesuai di antara sesuai banget. Jadi apa yang diajarkan waktu di PT sama yang saya alami di Taiwan ini benar-benar iya. Mungkin orang PT kan ada ada pengalaman juga waktu ke Taiwan gitu, di mana di Taiwan itu peradabannya seperti apa, itu mungkin ada pengalaman. Jadi apa yang dia omong, apa yang dia ajarkan ke kita benar-benar nyata. Jadi kayak gerakan kita harus cepat ngerjakan sesuatu, apa harus cepat, itu memang benar. Orang sini nggak suka lambat gitu loh. Ada apa ya kamu rasa itu ya pelatihannya di PT-mu ya cukup untuk kamu ya pergi ke Taiwan untuk kerja? Awalnya kayaknya kurang karena cuma di PT waktu pertama sebulan, jadi saya tuh lebih seringnya lihat buku Miss waktu itu. Jadi apa yang tidak disuka sama orang sini, orang Taiwan sini, tingkah laku kita apa, jadi saya sering ngerepek gitu loh, saya pelajarin gitu. Takutnya kan kita ikut
orang ya, ikut orang yang selalu salah. Males kan kita ditegur-tegur terus gitu kan dengan kesalahan kita. Jadinya saya banyak belajar sendiri lah bagaimana. Kalau enggak ya sering lihat TV orang sini seperti apa. Jadi saya tiru dari situ. Gitu. Jadi kalau mungkin lebih baik ya kalau boleh ya pelatihannya praktik ya. Betul. Tapi belum ada. dia Surabaya ada lebih banyak itu ya pelatihan atau? Oh banyak banget. Apalagi kita yang non ya, itu benar-benar digembleng di sana Miss. Benar-benar dididik, benar harus punya bekal untuk kesininya tuh. Jangan sampai nanti PP yang kena imbas gitu loh. Ntar kita datangin orang ke sini sampai sini nggak bisa apa-apa, pelongo nggak bisa kerja apa itu kan PP nanti yang kena tegur kan. Gitu. Jadi itu juga nggak enak gitu. Jadi sebelum mereka matang untuk datang ke Taiwan, jadi nggak diberangkatkan dulu. Biasanya gitu. Makanya kan waktu dulu tuh yang cari yang yang kayak kita Taiwan dulu kan banyak pengalaman. Tapi sekarang kayaknya nggak ngelihat kayak gitu. Jadi yang non diberikan kesempatan untuk bisa datang ke Taiwan dan alhamdulillah kayaknya bisa semua. Boleh harap ya. Pokoknya semakin kesini semakin banyak perkembangan dan semakin pengetahuan yang diberikan itu bermanfaat gitu buat teman-teman di sini untuk dikembangkan. Jadi kita benar-benar sudah punya kemampuan yang skill yang benar-benar kita punyai. Benar-benar banyak pengalaman. Jadi kita datang ke Taiwan ini selain kita bisa berubah ya, mindset kita misalkan ya. Terus ada lagi perubahan tentang diri kita, yang tadinya saya nggak ngerti adat istiadatnya harus bagaimana, akhirnya kita kan bisa melihatkan keadaan gitu. Di antara di dalam itu prosesnya di Indonesia ya, itu PT-mu atau pemerintah ya mengajar kamu tentang hak manusia sebelum kamu berangkat? Ya, mengajar apa ya? Bisa mengajarnya itu tentang cara kita, maksudnya kita komunikasi. Terus soalnya kita kan ngerawatnya orang tua yang sakit kan sensitif gitu loh Miss ya. Jadi kita benar-benar kayak ya kadang kan zaman dulu kan kita di sekolahan sekolahnya nggak khusus untuk pengenalan pribadi orang. Jadi kita benar-benar harus tahu hal itu. Soalnya kan kita merawat orang sakit yang sensitif, orangnya yang suka marah misalkan kan kayak orang stroke di Taiwan kan kebanyakannya penyakitnya stroke kan. Jadi kita harus bisa melatih hati sendiri. Jadi bagaimana kita harus berbuat sabar, seemosinya kita. Jadi kita tetap harus sabar sama para pasien kita. Tapi maksud itu ya hak manusia itu ya, itu semua majikan tidak boleh melakukan itu atau majikan harus kasih gaji kalau ada masalah. Ada ya. Ada hak seperti itu, gaji kita itu harus diberikan langsung ke kita. Jadi ibaratnya kayak gaji kita nggak boleh diberikan ke agensi atau nggak boleh ditahan gaji. Ada hak dan asas, hak dan kewajiban. Oke, gitu. Ada semua. Tertulis itu. Itu ditulis. Tertulis. Oke. Hanya di perjanjian kontrak. Hanya tertulis ya. Tapi kadang nggak ngerti ya prakteknya kayak apa ya. Ini buhau ise, buat tercentau. 不好意思，我没有看到。哦，没有。拍谁？ Oke. Oh gitu ya. Kamu merasa itu ya itu mengajari itu hak manusia kurang cukup atau cukup? Kayaknya bagus selama saya di Taiwan, hak dan asasi saya diberikan dengan bagus oleh agensi saya waktu itu. Jadi kayak istilahnya paspor kita dipegang sama majikan, saya nggak pernah ngalamin hal itu. Jadi selama saya di Taiwan ya pengalaman saya ini paspor, KTP dan kalau centoka itu pastikan kartu akses itu semua yang pegang. Jadi kan kadang ada yang ditahan katanya gitu kan, tapi alhamdulillah saya itu selalu kayak gitu. Terus selalu diberikan kesempatan untuk off day, libur. Soalnya kita kalau nggak libur ya sampai Miss. Perlu nggak sih kita libur sebetulnya menurut Miss Michelle? Perlu nggak? Perlu nggak? Ya perlu harus libur. Bukannya kita liburan mau ngapain gitu kan ya? Iya betul. Capek, perlu refreshing. Bukan kita mau ngapain lah, syukur-syukur kita punya kemampuan kan. Kayak kemarin kita ada acara kita ketemu itu kan, paling liburnya dibuat seperti itu kan. Hal-hal positif itu Miss ya. Jadi istilahnya ibarat kata pepatah, sambil menyelam minum air, kata orang Indonesia tahu nggak?
Jadi di samping kita bekerja di sini, kita juga berkarya, gitu loh. Paham? Nggak paham kan? Aduh. Begitu yang saya lakukan selama ini di sini. Ya kadang-kadang kita senang-senang nyanyi-nyanyi gitu, ya sesekali gitu kan. Untuk apa ya? Merilekkan ini saraf kita yang tegang, ya nggak? Selama ini kita kerja capek. Tahu sendiri kan siapa? Ini semua teman-teman kayak gitu. Juga itu saja waktu kamu datang ke Taiwannya pertama kali ya, kamu baru saja bilang sedikit ya, harus ada itu proses waktu untuk adaptasi. Aduh banget. Boleh menjelaskan ya untuk kamu ya itu adaptasi seperti apa? Kebetulan yang waktu pertama saya diambil itu kan memang anak kakek neneknya itu orang kaya raya. Jadi di sana saya cuma jaga orang kakek sama nenek aja, ngawasin aja, nggak ngapa-ngapain. Terus bahasa, di sana mereka pakai bahasa Thai. Jadi bahasa yang saya pelajari Mandarin, ternyata kenyataannya saya datang ke sini bahasa Thai. Saya blend, saya nggak bisa. Jadi seperti itu kan orang tua kan ini kan jarang yang bisa bahasa Mandarin. Jadi bukannya saya yang belajar Mandarin, malah nenek kakek nenek yang malah belajar bahasa Mandarin dari saya. Jadi dari sana akhirnya ya itu tadi pertolongan datang dari anak kecil-kecil tadi yang saya bilang itu ada cucu-cucu di sana kan gitu kan. Saya tanya, ini ngomongnya apa, ini artinya apa gitu. Terus kalau ada waktu lenggang saya sesekali lihat buku. Kalau mau ngomong nanti saya gimana, saya lihat buku nih. Kan dari PT kan dibawain buku kan kita kan. Iya. Jadi dari situ saya lihat buku ini ngomongnya apa, itu pun nggak sesuai dengan lidah saya. Susah banget. Kita kan bacanya sesuai sama itu kan, tapi kan ucapan kita kan, lafal kita kan nggak pasti. Iya, betul. Jadinya ya kadang ini misunderstanding, nggak ngerti. Nenek kan waktu itu musim buah naga, tahu buah naga yang merah. Aku disuruh ngambil sesuatu yang untuk ngambil buah itu, tahu nggak apa yang aku ambil? Pisau besar. Mereka bukan marah, malah ketawa. Karena saya nggak tahu gitu. Ya bagus ya pelajaran sini ya. Nggak marah, nggak apa, malah akhirnya mereka sih ngetawain saya. Kamu lucu katanya. Pengalaman. Ya, jadi dalam itu ya adaptasi ini ya mungkin ada kesulitan bahasa atau kamu ya malu apapun ya. Kamu pergi ke agensimu atau pemerintah itu tempat bantuan? Enggak pernah ya. Sama sekali pengalaman saya selama saya di Taiwan, setiap saya punya kesulitan saya nggak pernah mengadu. Soalnya apa selama sulit-sulitnya itu bisa diatasi gitu loh. Jadi kebetulan saja mungkin saya juga mendapatkan pekerjaan yang jarang istilahnya diterima, kayak yang saya dengar-dengar ada yang nggak dikasih gaji atau yang kita diperlakukan nggak bagus, kayaknya belum pernah. Jadi saya tuh nggak pernah mengadu sedikit pun gitu. Ya baik puji Tuhan. Iya, puji Tuhan, alhamdulillah. Walaupun saya pernah dapat pekerjaan yang nggak layak sih waktu itu. Saya pernah ya waktu itu, maksudnya nggak layaknya apa, di gunung atau di mana gitu. Mana konseling yang membantu saya keluar dari sana. Kenapa saya bisa sampai 4 bulan di sana katanya? Karena saya kan kerja, saya cuma cari uang gitu kan. Jadi untuk yang lain-lainnya saya nggak pernah menuntut gitu loh. Puji Tuhan lagi. Iya, Tuhan lagi ya. Kamu ya itu kamu ada apa ya PT-mu ya mungkin bantu ya kamu atau majikanmu ya waktu kamu datang ke Taiwan pertama kali ya, mungkin ya setiap bulannya teleponnya gimana ya semua oke tuh harus ada ya. Waktu pertama kali kan saya datang itu kan di gunung ya, belum punya HP dan pihak PT nggak mungkin mengizinkan kita bawa HP kan zaman dulu kan. Jadi saya dikasih kartu baby waktu itu Miss, jadi disuruh telepon ke keluarga saya. Sebentar Miss. Ini tadi mana toh? Sebentar Miss. Kayaknya napasnya ini sedikit. Mama, aneh loh. Hah? Oh, may pasti itu itu ya. Dia tak mau Terima kasih dibantu sama Miss.
capeknya. Saya tahu ya, saya juga ada neneknya seperti ini ya. Masa? Gimana? Terlalu capek. Dia udah meninggal ya. Nenek sendiri ya? Iya, nenek saya. Tapi dia juga ya, nggak mau ya, terlalu capek. Sama-sama, makanya kita kan harus punya perasaan gitu kan Miss ya. Jadi kita jaga orang sakit itu kan emosinya itu kan nggak stabil. Jadi kita sendiri yang harus tahu bagaimana untuk istilahnya unway, katanya orang sini kan unway, untuk ngerayu-ngerayu dia kan, mereka kan seperti anak kecil lagi gitu loh. Iya, betul. Ya, kayak gitu. Iya, juga itu ya dan kamu merasa ya waktu PTmu ya telepon atau komunikasi ya dengan kamu ya, kamu merasa itu waktu kamu di Taiwan ya pertama kali itu cukup untuk kamu atau kamu harap boleh dapat ya lebih banyak bantu atau encouragement itu ya? Kayaknya cukup banget, malah sering kayak nenek dulu, zaman dulu tuh nyuruh saya, kamu nggak telepon keluargamu, kasih tahu gitu. Malah aku bilang, kamu perlu ini apa, sarana komunikasi kayak handphone. Kamu nggak punya uang, ya udah kamu tak kasih dulu gajimu gitu, malah jadi ada bantuan gitu. Jadi waktu itu bisa pegang HP, malah kata di PT dulu kan kita nggak boleh pegang HP, tapi kenyataannya kita boleh. Mungkin orang PT menyuruh kita seperti itu biar kita nggak akhirnya melonjak kan gitu. Jadi kita dibekali dengan hal-hal yang kesopanan tadi Mas ya, nggak boleh bawa HP. Jadi kita turutin, pada kenyataannya di sini kan malah disuruh kita kan beli HP untuk bisa hubungin keluarga yang ada di Indonesia sana. Jadi kayaknya ya ada bedanya sih. Pelajaran yang kita terima di Indo setelah kita sampai sini ternyata beda ya dari situnya. Ternyata nggak seketat yang katanya nggak boleh begini gitu. Itu mungkin prakteknya aja kan kenyataannya kan kita diperlakukan baik gitu sama orang sini gitu. Juga kamu sudah pernah kerja di negara lain, hanya di Taiwan? Belum pernah. Udah ya. Termis. Kang Hao ya. Belum. Ayo satu lagi. Tadi gerakan ke depan, sekarang ke belakang. Orangnya tambah. Bagus sengaja tak mau. Ojo cara kakinya nih. Aku rambutnya nyorot. Sengaja tak balik sana. Terus lagi lihat lagi yang gerakan yang beda Mas. Tadi kan ke depan, sekarang ke belakang. Oh, cek. Ya. Lihat Indonesia. Cek. Apa itu? Tidak boleh. Lain mami. Nggak tinggal di mana? Dari Amerika. Di sini tinggal di mana? Saya tinggal di Wanlong. Ya Wanlong. Jadi Tahu Wanlong. jauh ya. Jalur hijau mau ke Siltian. Terus dilanjut ya Mas. Boleh. Ya terus ya. Ya dan juga sesudah itu kamu itu mungkin ya menjelaskannya itu setiap hari ya kamu harus melakukannya apa ya di dalam Dan sekarang ini saya harus yang pertama nenek ini orang sakit kan, yang perlu perawatan dan pengawasan. Jadi saya harus memperhatikan dia. Kayak orang rumah kan, mereka pada tinggal sendiri di rumahnya masing-masing. Saya sama nenek kan jadi nggak ngurus saya mau ngapain. Yang penting nenek nomor satu gitu. Kalau saya mau bersih rumah itu harus tergantung saya. Tadi kan nggak mungkin rumah kotor, saya biarin. Alhamdulillah dulu ya nenek kan sakitnya agak parah. Tapi karena kita telaten sering jaga di kesini dan aslinya seminggu kan ya, karena jarak tempuhnya jauh, istilah saya capek kan ya orangnya, belum bersih belum balik dia mandi makan, jadi saya dulu seminggu tidak makan. Jadi yang terpenting itu karena sakit. Dan juga itu biasanya kamu harus ya mulai kerja jam berapa ya selesai jam berapa ya itu tadi karena saya cuma berdua jadi ini aja dilihat sendiri aja gitu. Mungkin karena nggak ada majikan kan, kalau ada majikan kamu lagi
Jadi karena saya di sini cuma berdua sama nenek, jadi saya itu seenaknya gitu, bukan seenak ini, saya lihat sendiri gitu loh. Apalagi kita kan kita udah dewasa kan, kayak kita udah tahu jam berapa bangun, apalagi kayak seorang muslim sholat gitu. Saya nggak tahu juga. Jadi saya tuh harus bangun pagi untuk sholat dulu subuh gitu kan. Tapi ini nenek-nenek yang nggak rapi ini, nenek harus bangun dia. Soalnya kalau saya bangunin nih, mereka ini nggak situasi kondisi hatinya nggak suka marah gitu loh. Jadi saya seperti nenek yang sakit seperti ini. Jadi kayak kondisinya. Dia bangun dengan sendirinya. Jadi dia cerah mukanya. Kalau saya bangun dengan paksa, pasti dia marah-marah. Awalnya dia kurang tahu dengan hal begini kan. Karena terus lama-lama kita kan sebagai ibu ya, nalurinya ada kan ya. Jadi mungkin ini saya dimanjakan cewek gitu loh. Jadi saya mungkin papi ini lebih nyaman. Akhirnya saya biarin sampai dia bangun dengan sama. Jadi dulu papinya kan banyak ngomong. Siang-siang bangunnya dia lapar belum makan ini, nggak khawatir gitu. Tapi ternyata aku pakai caranya ini anak-anaknya bangunnya nggak ada ini, nggak ada kemajuan, malah suka marah, emosinya nggak stabil gitu loh. Jadi tiap hari tuh marah karena dia enak-enak tidur, kita bangun nih walaupun untuk disuruh makan gitu loh. Jadi akhirnya saat kesininya saya tahu bagaimana ya begini nih, alhamdulillah dulu bisa diajak komunikasi dengan ketelatenan, akhirnya dia bisa sekarang ini. Biasanya kamu boleh tidur jam berapa ya? Itu tadi, seenaknya itu tadi, semau saya, sekarang menit 2. Mungkin kalau di tempat yang teman-teman dulu ya, pengalaman saya dulu, saya itu harus bangun. Saya dulu pernah bangunan rumah 13 orang, Mas. Satu rumah 13 orang, terus tapi rumahnya lantai 5 ya. Saya di lantai 2 sama ini, tapi mereka juga nggak harus sama saya. Pagi mereka pada pergi dan nggak nyiapin makanan pagi atau apa, mereka malam aja dan ini masak ke orang. Di sini semua kita masak ke orang itu kalau orang Indonesia kan. Jadinya saya membantu mereka ada orang 13 itu nggak ada ini. Terus ya kita karena kita tidak tahu sopan santun, kita dibukai sopan santun, kita pengakuan majikan pun kita agak lebih ramah lagi. Nah, seperti itu tuh balance ya. Kita berbuat apa, dapatnya apa, gitu. Sampai sekarang ini akhirnya dapat sampai lebih sampai lagi kita berbagi walaupun di parah gitu. Iya, gitu ya. Jadi terbiasa sekarang yang kerja di ini ya begitu capek ya. Sedikit capek. Pastinya capek, apalagi nenek kalau udah kumat, istilahnya apa ya? Kalau musim dingin, itu kan ini nggak stabil kondisi badannya. Kalau musim dingin tiba, mereka itu lebih suka emosi. Nggak tahu kenapa ya, pengalaman yang saya alami kayak gitu. Setiap musim dingin itu emosinya meningkat, jadi dia sering kayak gitu. Jadi kurang tidurnya ikannya. Apa itu manja gitu ya, suka ambil apa itu. Saya ingat kayak gitu. Apa itu ya? Itu gimana tidurnya? Tidur sendiri, satu ruangan ada nenek sendiri ya. Ini sendiri, lanjang sendiri, nenek sendiri. Oke, jadi nenek itu juga ada lanjang yang ditinggikan, diturunkan itu soalnya kan ininya sakit semua, jadi kita pakai ini yang khusus orang orangnya yang sakit gitu. Iya, dan kamu merasa ya waktu di rumah majikannya ada pribadi? Maksudnya? Itu karena waktu saya di Hong Kong ya, ada berapa TKW ya, mungkin ada kamar sendiri, tapi majikannya boleh masuk di kapanpun, boleh lihat ya barang-barang apa ya, boleh beli. Kayaknya selama ini orang-orang juga karena mungkin melihat saya ya, saya di daerahnya kan nggak mau tahu istilahnya itu urusan mereka kan, jadi alhamdulillah majikan saya. Jadi nggak ini saya itu ditanya masalah dilihatnya selama itu saya tahu kalau libur ya, karena aku pergi jadi mereka mau kayak apa nggak tahu gitu, soalnya kamar kan satu kamar sama nenek.
Tapi kayaknya nggak ada hal yang harus dikhawatirkan gitu. Oke, fine saja. Jadi macam yang lalu sama ada di Bali sendiri. Iya. Alhamdulillah. Kataku alhamdulillah. Kristen. Kristen ya. Iya. Alhamdulillah tahu doanya. Bisa lebih gampang lah ada ya. Pusat kepi dah. Bisa woman ke. Ya, Iya gitu. Gitu keras ya. Betul ya. Jadi kamu nggak boleh menjelaskan semua ya. Kamu merasa gimana ya kerja di sini ya? Tentu saja ya ada banyak perasaan ya kerja di Taiwan ya. Jadi ditekan ya kamu boleh menjelaskan. Ditekan kemana-mana. Dengan semua ya kehidupan di Taiwan ya. Waktu kamu harus kerja di dalam rumah ya kamu merasa gimana ya? Perasaannya karena saya nggak pernah ketemu orang kan, karena dulu kan saya selalu dulu nih yang ngomongin dulu ya, saya kerja selalu yang di belakang meja. Aduh. Maaf ya, ini yang penting. Saya sayang, saya ada mobil mau Indonesia ya. Ukurannya ya udah saya tahu ya. Nggak main-main ini Mon. Tahu di mana? Ya itu waktu dulu pertama kali ya kayaknya gimana aja sih kayaknya nggak terima gitu. Maksudnya aku sendiri bukan ngomongin nggak terima kan. Soalnya nggak pernah ikut orang sih. Jadi ya kakakku dulu kan polisi gitu loh. Jadi keadaan kayak gini tuh aku aja yang keluarga nggak pernah ada yang pergi ke luar negeri semuanya. Cuma aku satu-satunya anaknya gitu loh. Tadi ya sepertinya kayak apa ya? Kaget aja ikut orang seperti ini. Ternyata kayak sedih gitu loh, bagi sendiri kayak gitu nih. Tapi lama-kelamaan ya tertarik, lama-kelamaan ya psikoan katanya dari sini. Awalnya sedih kena sejauh anak kan. Di saat itu anak saya masih SMP yang gede, yang kecil masih TK. Kita belum lulus kan, jadinya kita punya hobi gitu. Tapi lama-lama ya bisa adaptasi lah. Pokoknya awalnya sedih deh, karena apa? Aku kan datang ke Taiwan, saya didatangkan di tempat yang gunung, jauh dari keramaian kota, benar-benar gunung. Belakang di kamar tuh udah suara jangkrik, suara apa. Jadi saya pikir di Taiwan kirain indah, ternyata saya dapat di gunung. Yang tempatnya gempa waktu itu di Nantau sana, Indonesia. Ternyata cuma 7 bulan aja kan, terus saya awal tahun 2003 pulang ke Indonesia, terus lama ke Taiwan karena zaman dulu Taiwan tutup. Zaman dulu Taiwan tutup kan dulu tahun 2003 tutup total untuk orang Indonesia mau masuk ke Indonesia nggak tahu hebat ke Taiwan. Jadinya mau kemana lagi, mau ke Hong Kong saya harus belajar lagi bahasa Kantonis. Udah otak saya kayaknya walaupun kita cerdas ya, tapi aduh belajar lagi bahasa yang beda ya gitu. Jadi pergi lagi ke Bali. Nah di Bali kan waktu itu kan gaji kan agak tinggi untuk kita kalau ini, tapi harus punya skill yang ke sana. 5 tahun, akhirnya datang lagi ke Taiwan lagi karena bisnis ya, bisnis sendiri ambruk juga, akhirnya kemana lagi ke Taiwan karena gaji tinggi di sini tadi itu. Mengapa tidak boleh kembali ke Taiwan langsung ya? Waktu kapan? Dulu ke Taiwan tutup kota, close ini pintunya digerak. Tahun apa ya? Tahun 2003. Oke. Karena tutup itu jadi saya bisanya ke luar negeri yang lainnya, ke Hong Kong, ke Singapura, ke Saudi Arabia. Tapi bukan begitu, gaji kan di bawah Taiwan gitu, bukan emang sayang gitu. Terus kalau ke Hong Kong agak setara sama Taiwan, tapi kan harus belajar lagi bahasa Kantonis. Malasnya dari situ nih. Kasihan lagi ya. Ke Bali lagi cari-cari kerjaan lagi dengan ijazah yang saya punya itu. Alhamdulillah mudah kan, karena ada pengalaman dulu gitu. Saya lupa bertanya ya, sebelumnya itu pendidikan PTMU yang selesai ya, kamu dapat itu ya, certificate
itu. Sertifikat piagam enggak ada secara tertulis kayak piagam enggak ada kayak gitu. Itu buku sedikit baru. Seharusnya ada ya. Iya, ya itu sedikit baru ya. Ya yang dulu tidak ya, tapi baru saja mulai ya itu ada bukunya di Indonesia. Kalau waktu selesai ya pendidikan di PT harus kasih itu sertifikat ya itu. Oh ya, saya selesai. Jadi juga boleh gunakan itu untuk cari pekerjaan lain. Tapi untuk kamu tidak ada ya. Ada. Makanya sayangnya kayak gitu ya. Iya, betul sayang. Ini pengalaman yang saya punya, nggak ada bukti tertulisnya. Orang yang lihat dari mana nggak tahu ya nggak. Kalau ada sertifikat kan tahu gitu ya. Kan dapat saya. Kasihan saya. Iya. Buat sendiri aja ya. Buatin dong. Waduh ya. Sekali lagi ya boleh ya. Itu ya. Harap sekali lagi ya. Masih sekarang ya saya harap balik tempatnya TKW boleh dapat itu sertifikat ini ya. Coba ini mungkin ada usulan kali ya. Bagus lah itu loh. Jadi kita di situ tertulis kita punya skill, punya kemampuan apa. Oh iya ya, benar ya. Iya benar. Kok saya nggak ikut ke sana ya? Apa mungkin Juga bayar begitu banyak gitu. mungkin iya Harus dapat sertifikat ya. Iya, gitu. Mungkin atau mungkin sekarang untuk tahun ke depannya mungkin ada kali ini saya juga nggak tahu sih. Mungkin apa juga ada ya. Mungkin sekarang ya. Ya. Saya kurang tahu ya. Kamu punya sertifikat, Mun? Enggak, kamu punya sertifikat dari PT yang dikasih PT keterampilan apa gitu ada nggak dikasih? Enggak ada. Kan kebanyakan tidak ada ya. Iya. Ini Ya, hukum makanya. Indonesia seharusnya ada, tapi kemudian Ya. kebanyakan PT. Iya kan? Ya. Kita nggak terpikirkan ya. Berarti kamu nggak ada juga? Ada nggak sertifikat keterampilan kita waktu di Tadi PT? PT-mu ya di Indonesia bukan ya? Kan nggak ada, kan sama nggak ada. Saya rasa Kasihan deh tidak ada. kita. Saya rasa tidak ada ya. Kebanyakan PT tidak kasih ya. Itu Ada nggak harus teman-teman? kasih, tapi nggak kasih. Ternyata nggak ada. Iya bener ya. Kurang benar ya. Kita kok nggak ini ya? Kok Kasih nggak ya, kepikiran ya, ya? ya. Ini mau diusulin, usulin dong. Sulit dong. Dia dari ini Amerika sayang, penelitian ke sini. Iya, Dia kuliah di kita sini. TKW ya. Jadi kebetulan minggu kemarin Mami libur kan ketemu. Terus dia mau tanya jawab. Skripsi, tahu skripsi? Ya disertasi ya. Iya. Bener lah. Iya. Udahan kan kayak gitu. Iya. Jadi Iya, neliti skripsi tentang ya TKW ya di Taiwan dan Hong Kong, dua-duanya ya. Itu ya situasi ya di sini. Jadi ya, makanya yang saya kita boleh sharing. diperbaiki. Gitu loh sayang. Kita sharing dulu. Iya, itu ya. Saya harus tahu ya itu cerita TKW ya, untuk tahu ya. Paling penting. Terima kasih lah. Terima kasih nih. Enggak apa-apa, itu ya, biasa. Biasa ya. Udah tugasnya ya Sis ya. Itu. Oke, yang juga itu mungkin boleh ya sedikit menjelaskan sedikit ya itu majikanmu. Kamu juga ada berapa majikannya di Taiwan? Boleh berbandingkan ya majikannya. Ya, semua. Banyak banget. Mungkin saya orang yang terbanyak sering kali menghadapi tipikal orang Taiwan kali ya. Karena saya sering pindah-pindah. Soalnya saya 3 kali ke Taiwan nggak pernah melakukan pekerjaan yang satu finish kontrak satu majikan. Belum pernah nih. Insya Allah ini untuk kedepannya nanti sampai saya purnawirawan paripurna. Mudah-mudahan ini masih tetap dalam perawatan saya. Jadi dulu itu saya sering ya namanya orang mengatakan beda-beda kan. Kita nggak jelekin loh ya. Sayang ini punyamu. Oh enggak, cintaku ya wis kayak gini. Enggak sama itu no. Put ini punya mami semua. Dia ada Putri. Anaknya mana Putri? Sekarang sini. Oke, Putri. Emang kenapa nenek kakek? Emang kenapa? Aku Maksudnya kenapa nggak kesini? Kakeknya nggak mau. kan nggak mau kakeknya wis. Nah, terus habis itu saya kan pertama kali pindah awal ya ke sini pertama ke Ilong. Ilong itu cuma 4 bulan. Yang saya di PT 3 bulan itu ya karena katanya nunggu maunya cuma saya. Tapi pada kenyataannya yang saya rawat nenek ini bukan jelekin ya kita namanya. Neneknya itu sudah sering menyertah. Jadi sebelum saya masuk rumah itu sudah dikasih warning sama agensi yang bahasa Indonesia. Kamu di sini harus seperti ini karena ini beda gitu loh. Benar memang benar. Tapi nggak ada galak. Jadi cuma 4 bulan. Ya dari situ saya baru pindah. Makanya kayak teman-teman itu
yang 3 tahun punya uang utuh. Saya kayaknya nggak bisa, soalnya karena tadi terpending dengan waktu saya nganggur, nggak kerja, nunggu lagi kayak gitu. Coba dulu masih bayar sama agent gitu, minat itu lebih. Jadi terus habis itu memperhatikan lagi, saya setelah dari film kemana yang sampai lupa guys, pokoknya sampai 9 kali. Jadinya pindah-pindah ganti agensi gitu. Jadi saya nggak pantang menyerah. Kan kalau orang itu pasti nggak mau udah pulang Indo aja menyerah gitu. Tapi saya nggak begitu orangnya. Tetap saya jalanin. Itu timernya sayang. Tetap saya jalanin sampai saya ketemu yang terbaik begitu. Jadi kayak karakter orang sini kayaknya saya sering ngadepin gitu, yang sabar, yang apa, yang begini gitu. Selalu saya tahu gitu. Setiap kali ya kamu harus siapin majikan, kamu agensimu ya boleh bantu kamu atau kayak gitu-gitu pasti agent kasih tahu gitu sebelum ini kan dikasih tahu ini ada pekerjaan di sini merawat orang tua sakit begini, kamu mau enggak? Terus saya nggak pernah menolak. Soalnya saya butuh uang kan, butuh gaji kan, daripada saya nganggur lama. Jadi saya tuh nggak lihat dulu orangnya kayak apa, saya pasti langsung mau. Nah ternyata begitu saya jalanin cuma 3 bulan meninggal dunia gitu. Jadi nganggur lagi nih saya, ganti lagi ada lagi ini di sini dan nggak saya tolak lagi. Begitu saya jalanin 1 bulan meninggal dunia. Jadi wah kasihan dah, kasihan loh. Makanya itu dari situ kan banyak banget begitu konsulen datang, perasaannya aku cuma 5 kali ganti majikan, ternyata begitu aku cek sensor, wow iso pamokan, wah isi senak tujuh, pamok bantu saya lihat 9 kali, saya kaget, wow banyak banget. Kayak gitu ceritanya, jadi meninggal. Aduh ya, ya tapi orang tua ya iya, kebetulan yang saya rawat itu orang nenek. Selama ini saya jarang rawat kakek. Mungkin dari kata si orang-orang kita mitosnya ya, setiap kita datang ke Taiwan yang dirawatnya pasti datangnya selamanya ya nenek. Kalau kakek ya kakek-kakaknya gitu ya. Kebetulan saya juga ngalamin pernah sih rawat kakek cuma 4 bulan tadi itu. Gitu. Ya, gitu. Jadi itu sudah pernah ada ya persoalan atau masalah ya dengan majikan yang dalam hal ya ini semua majikannya ada kamu rasa ada ya masalah atau persoalan atau selama ini mungkin karena dilihat dari sayanya mungkin ya sendiri orangnya juga nggak mau cari masalah gitu lah kan, yang mau dipermasalahkan apa paling soal meninggal, soal kalau kita nggak tepat waktu aja mungkin pas ini apa terus kalau nenek rewel gitu kenapa kan kita juga nggak tahu kan, nggak pernah sampai yang mengadu ke agensi nggak pernah, pengalaman saya kayak gitu ya, hanya dapat mengadu untuk ganti majikan. Iya, jadi agensi selama ini kayaknya kayak nggak ada ininya, nggak ada bantuannya, soalnya apa nggak pernah saya tuh mengeluh gitu loh, sekalipun saya tuh nggak pernah jadi makanya kayaknya gimana gitu loh, jadi bantunya cuma itu tadi kayak kemana-mana pun saya juga biasa sendiri gitu loh. Jadi agensi cuma memperhatikan aja kayak kenapa, atau mungkin kalau mau bantu aku cari kerjaan aja di saat aku nggak dapat kerja waktu nganggur gitu, udah gitu aja, jadi nggak pernah ada masalah sedikit pun. Dan itu mungkin ya kalau itu waktu kamu ya pindah majikan ya, kamu bilang itu agensi bu bantu kamu ya pindah majikan, tapi untuk persoalan ini ya agensimu tidak bantu begitu. Iya, kalau yang lainnya paling agensi ngingetin kita pasporan, paspor kamu sudah mau habis gitu, jadi mereka mempersiapkan untuk pergi ke pasporan, terus mungkin biaya gitu. Terus kalau KTP kan kita datang ke RC itu kan 3 tahun langsung 3 tahun, kalau dulu kan tiap tahun ganti gitu. Kayak aku kayaknya udah abe ayo 3 分钟好不好？还有3分钟啊！加油！你可以做的，你可以做啊！
begitu jadi ya iya, kebetulan jadi agensi itu nggak banyak ini. Jadi mungkin ya juga agensi juga heran aja ya nggak pernah mengeluh nggak pernah apa gitu. Alhamdulillah. Saya suka ini sih, suka melakukan pekerjaan yang tanpa harus mengeluh gitu. Jadi kan banyak kan orang anak-anak apalagi anak muda mungkin ya yang kerja di sini yang nggak pernah tahu keadaan seperti ini kaget, tahunya ke agent betul saya, insya Allah saya ya apa 2 menit lah, itu kan kanan kiri toh belakang depan, ngapain kamu ngurus pacar ya? Kayu hayo yang kenceng. 然后就开完了。 Iya. Iya, gitu ya. Jadi itu kamu sudah pernah pikir ya boleh pergi ke pemerintah ya KDI atau kamu sudah pernah pergi ke? Sering ya? Sering banget. Oh gitu. Ada apa ya ke KTP apa panjang paspor saya pergi sendiri gitu. Terus waktu pulang ke Indonesia kayak gitu saya juga urus sendiri gitu. Jadi agensi cuma ngasih tahu arahannya aja. Jadi kebetulan saya juga ada pengalaman gitu loh Mas. Jadi nggak ada nyusahin lah pokoknya. Kebetulan sayanya gitu, nggak tahu yang lain. Gitu ya. Tapi ya juga itu kamu mungkin merasa gimana sikap ya dan sikap KDI ya kepada kamu dan kepada terkait lain. Kayaknya saya lihat pelayanannya sangat ramah banget. Ya mungkin karena kita butuh ya ke sana juga ini apa peraturan yang diberikan ke kita sama aja lah kita antri kita apa beliau kebetulan saya juga banyak kenal sama Bapak KDI sama kawan-kawannya sana. Jadi pelayanannya beliau itu ke siapapun ke kita yang membutuhkan. Asalkan kita mematuhi peraturan yang ada di situ, dilayaninya dengan bagus. Jadi nggak ada keluhan buat kita untuk para KDI. Bahkan beliau semua itu jembatan bagi kita. Istilahnya payung bagi kita ketika kita punya masalah. Itu kita harus ke sana. Halah. Kan halah. Oke, sudah ya selesai ya teman-teman. Masih banyak sebetulnya. Oke. Belum selesai kan? Belum selesai masih banyak. Apa-apa ya tapi lama ya baterainya habis. Bye bye. Terima kasih. Bye.